Jangan selalu mengukur kasih sayang itu dengan dunia. Awas, hati-hati. Jika Anda kepada manusia saja mengukur kasih sayang itu dengan banyaknya dunia, dengan harta, maka bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda merendahkan Allah ta'ala. Angin sepoi kebun harum di antara teman erat. Angin sepoi kebun harum di antara teman erat. Dari pojok surga kagum yang pada kita berhajar. Zikir kita tempat menghidupkan hati. Di sana bersuka cita, keriangan yang sejati. Kepada hamba Ar-Rahman kabar gembira selalu. Kepada hamba Ar-Rahman kabar gembira selalu. Mereka yang tetap aman, tak terhina atau malu. Orang sufi yang berada dalam lingkaran aulia, nyalar tetap musim bunga dan namanya maha mulia. Di lingkaran zikir kita tempat menghidupkan hati. Di sana bersuka cita, keriangan yang sejati. Baik, seseorang yang ibadah karena terpaksa, secara hukum fikih jika memenuhi syarat sahnya, terjaga terhindar daripada pembatalannya, maka tetap sah ibadahnya. Akan tetapi menurut Allah Ta'ala, diterimanya amal itu tergantung kadar keikhlasannya. Ya, secara fikih mungkin diterima, tapi kesempurnaannya, penilaiannya itu tidak sempurna jika karena terpaksa, bukan karena ikhlas. Tapi perlu diketahui, bisa ala biasa, biasa itu juga harus dipaksa. Betul kan? Istiqomah itu luar biasa.
Jika istiqomah memang perkara biasa, setiap orang pasti bisa istiqomah. Tapi ternyata buktinya tak semua orang bisa istiqomah. Berarti istiqomah itu luar biasa. Untuk mencapai istiqomah itu berat, akan tetapi akan menjadi biasa karena terbiasa. Untuk menjadi biasa harus dipaksa terlebih dahulu. Bagaimana bisa mencapai istiqomah kalau biasa pun tidak kita lakukan? Bagaimana bisa mencapai istiqamah kalau kita tidak memaksakan diri untuk terbiasa? Contoh datang ke majelis ilmu, contoh kita wiridan, zikiran, mengamalkan thariqah, kita sedekah, talabul ilmi dan yang lainnya, taubat kepada Allah, salat sunnah, baca Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mencapai istiqamah kalau memaksakan diri saja kita tidak mau? Jangankan istiqomah, biasa pun tidak tercapai. Karena orang yang terbiasa belum tentu sampai pada derajat istiqomah. Kalau masih belum bentong ya bukan istiqomah. Ya. Begitu. Demikian, wallahu a'lam. Jadi selama syarat sahnya di dalam fikih menurut kacamata fikih terpenuhi, maka tetap sah salatnya terpenuhi. Kemudian akan tapi pandangan Allah tergantung dari ketulusan. Ya, Allah tidak menerima kecuali dari kalbu yang mukhlas. Tapi bukan berarti tidak sah ibadahnya. Demikian. Orang sufi yang berada dalam lingkaran aulia, nyalar tetap musim bunga dan namanya maha mulia. Di lingkaran zikir kita, tempat menghidupkan hati, di sana bersuka cita, keriangan yang sejati. Memang hal mereka hebat, tanda-tanda kedekatan. Memang hal mereka hebat, tanda-tanda kedekatan. Di wajah mereka lihat hadiah dari Ar-Rahman. Jadi ketika Allah berikan panjang umur kepada kita hingga sampai mencapai dewasa bahkan tua, kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Surah Fatir ayat 37, Allah Rasul a'lam bimuradihi. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Artinya jika kita berada di umur 40 tahun, kenapa umur 40 tahun kan tidak disebutkan? Maka wa fi hadzal ayat, wa fi hadhil ayati rawa al-Hashim al-Mansur an-Zazan anil Hasan. Imam Hashim dari Sunnah Mansur, dari Sunnah Zazan, juga dari Sunnah Hasan meriwayatkan annal umra alladhi yudhkaru fi hadhil ayati 40 sanah. Sesungguhnya masa umur yang dimaksud dalam ayat ini adalah umur 40 tahun. Begitu pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan 40 sanah, 40 tahun. Jadi ada asbabun nuzul pada ayat tersebut menceritakan tentang umur 40 tahun. Ketika di umur 40 tahun itu Allah akan memperingatkan kepada kita, Allah akan menegur kita sesungguhnya. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup? Untuk apa? Untuk bertafakur, berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?
Jadi kalau di umur 40 tahun kita nggak sadar-sadar, maka kata Imam Ibnu Katsir, beberapa ulama menjelaskan sulit untuk bisa merubah karakter. Di dalam majlis yang ini berkah turun bagai hujan. Kalau mau masuk ke sini menjadi sufi pahlawan, di lingkaran zikir kita tempat menghidupkan hati. Di sana bersuka cita, keriangan yang sejati. Dalam lingkaran aulia setiap faidah terdapat. Itulah betul niscaya, dengarlah hai yang berbakat. Di majelis kita sering kali dilakukan syair tentang pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, juga yang mengandung sholawat kepada Rasulullah SAW, serta nasihat dan taubat. Di dalam syairan yang kita lantunkan di majelis kita, juga di majelis para aulia, di majelis para ulama, di majelis sholihin, ternyata itu bukanlah tanpa landasan, bukanlah tanpa dasar, tapi itu semua ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lingkaran aulia setiap faidah terdapat. Itulah betul niscaya, dengarlah hai yang berbakat. Di lingkaran zikir kita tempat menghidupkan hati.